Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Januari 2021, pemberitaan di nasional Indonesia tidak lepas dari 3 pemberitaan utama. Yang pertama, jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Yang kedua, musibah yang terjadi di Kalimantan Selatan berupa banjir. Dan yang ketiga adalah gempa bumi yang terjadi di Mamuju, Sulawesi. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin memberikan sebuah pandangan lain yang mana saat ini dikabarkan salah satu penumpang, salah satu kru atau tepatnya pilot dari pesawat Sriwijaya Air, yaitu Kapten Afwan, atau saya memanggilnya Ustadz Afwan karena beliau adalah seorang dai, seorang ustadz. Beliau adalah orang yang soleh, salah satunya, dan mudah-mudahan penumpang yang lain pun juga demikian. Nah, beliau orang soleh, seorang dai. Pertanyaannya, kenapa meninggalnya dalam tanda kutip bukan meninggal di rumah sakit atau di rumah, tapi kenapa harus meninggal jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi, kemudian tenggelam dan seterusnya. Bagi sebagian orang ini tragis. Nah, sikap kita sebagai seorang muslim, yang pertama, kita berbelasungkawa atas meninggalnya Kapten Afwan dan segenap penumpang dan kru yang lain. Kemudian yang kedua, sisi lain, alhamdulillah Allah memuliakannya sebagai seorang yang syahid. Karena begini, pandangan orang itu melihat fakta mata saja, tapi dia tidak melihat sisi lain di balik fakta tersebut. Nah, ada kejadian dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah antara Khidir dengan Musa. Ceritanya adalah Khidir dan Musa Allah Subhanahu wa taala pertemukan. Tujuannya untuk agar Musa belajar. Karena dalam suatu majelis pernah Musa ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai Nabiullah Musa, apakah ada orang yang lebih pandai daripada Anda?" Karena Musa adalah pengajar mereka, Nabiullah yang mengajarkan kitabullah. Maka Nabiullah Musa alaihissalam menjawab, tidak ada. Nah, rupanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran bahwa ada orang yang lebih tahu daripada Musa pada sisi tertentu. Ada ilmu yang Nabiullah Musa alaihissalam belum tahu. Maka Allah perintahkan Musa untuk menemui orang tersebut. Orang tersebut adalah Nabiullah Khidir. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertemukan. Dengan sangat tawadhu Nabiullah Musa alaihissalam berkata kepada Khidir, "Hal astati'u an attabi'uka an tu'allimani mimma 'allimta rusyda?" Bolehkah saya ikut perjalanan Anda agar engkau mengajariku hal-hal yang diwahyukan kepada Rabbmu? Maka Nabi Khidir mengatakan kepada Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nanti nggak sabar berjalan bersamaku. Akhirnya Nabiullah Khidir berkata, baiklah, kalau kamu ikut perjalananku, maka kamu tidak boleh bertanya. Fala tas'alni an syai' hatta uhditsa laka dzikra, hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jangan bertanya sampai aku jelaskan. Nah, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam dan Khidir berjalan. Akhirnya mereka bertemu dengan sekumpulan orang, para pelaut yang mereka memiliki perahu. Nabiullah Musa dan Khidir membutuhkan perahu tersebut. Akhirnya para penduduk kampung tersebut mengetahui, oh itu Khidir. Mereka mengenal Khidir sebagai orang soleh di antara mereka. Maka mereka memuliakan Nabi Khidir, silakan naik, kami antar. Kemudian Nabiullah Musa dan Khidir naik perahu tersebut. Gratis, min duni naulin. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan min duni naulin, yaitu min duni ajar, tanpa bayar. Karena melihat Nabi Khidir ini orang yang soleh di antara mereka. Nah, singkat cerita, Nabi Musa dan Khidir ini berjalan di atas perahu tersebut hingga sampai pada sebuah tujuan, sebuah jazirah, sebuah pulau. Mereka semua turun. Nah, ketika pemilik perahu turun pergi, Nabi Khidir mengajak Musa kembali ke perahu tersebut. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Nabi Khidir justru membuka salah satu papan perahu sehingga mengakibatkan kebocoran. Musa kaget. Laqad ji'ta syai'an imra. Kamu melakukan hal yang aneh, mungkar. Kita sudah diberi tumpangan gratis, nggak bayar. Kenapa kamu rusak perahunya? Nah, kan zahirnya seperti itu. Orang melihat, loh, kita sudah dikasih tumpangan, orang berjasa dengan kita, baik, gratis. Kenapa perahunya Anda bocorkan? Inilah yang dilihat manusia seperti itu.
Nah, rupanya Nabiullah Khidir melakukannya karena wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, karena perintah Allah. Dijelaskan pada ayat berikutnya, ammas safinah fakanat limasakina ya'maluna fil bahri. Perahu itu kenapa saya tadi bocorkan? Karena perahu tadi adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, para pelaut, para nelayan. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di depan mereka, di hadapan mereka nanti akan ada raja yang mengambil, penguasa jahat yang mengambil semua perahu yang sehat. Karena dalam riwayat Ibnu Abbas, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin sahihatin ghasba. Nanti akan ada raja, penguasa zalim yang mengambil semua perahu yang sehat. Nah, itulah hikmahnya kenapa Nabi Khidir membocorkan perahu tadi, agar perahu tadi tampak rusak sehingga tidak diambil. Ketika penguasa zalim sudah pergi, penduduk miskin tadi bisa mengambil kembali dan menservisnya atau memperbaikinya dan bisa dipakai lagi. Nah, inilah ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sisi lain, kadang pandangan kita tidak sampai pada dibalik hikmah dibalik peristiwa tersebut. Kenapa Kapten Afwan, orang yang soleh, seorang ustadz, seorang dai, meninggal jatuh dari pesawat? Sisi faktanya kita berbelasungkawa, kasihan. Tapi sisi lain, justru ini penghibur bagi beliau dan keluarganya. Karena Rasulullah SAW menyebut orang yang mati tenggelam sebagai orang yang mati syahid. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, asy-syuhada'u khamsah. Orang syahid itu ada 5. Syahid itu ada 5. Yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan, al-mat'un, orang yang meninggal karena ta'un, yaitu karena wabah. Wal mabtun, orang yang meninggal karena da'un fi batnihi, karena penyakit dalam perutnya, al-ishal, bawasir, dan seterusnya. Dan yang ketiga, Rasulullah mengatakan al-ghariqu, orang yang meninggal tenggelam, syahid. Wasahibul hadmi, Rasulullah SAW mengatakan orang yang meninggal karena reruntuhan, seperti para kaum muslimin yang ditakdirkan Allah meninggal di bawah reruntuhan gempa bumi di Mamuju. Mamuju mas ya? Ya, di Sulawesi, maka insya Allah mereka syahid. Dan yang kelima, Rasulullah SAW mengatakan, wasyahidu fi sabilillah, seorang muslim yang berperang, berjihad di jalan Allah, mati dalam keadaan ikhlas bertempur karena Allah dan tidak sedang dalam melarikan diri. Nah, di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, para ulama membagi syahid menjadi 2. Yang pertama syahidud dunya wal akhirah, dan yang kedua syahidul akhirah. Apa itu syahidud dunya wal akhirah? Orang yang mati syahid diperlakukan syahid di dunia dan di akhirat. Yaitu satu saja, orang yang meninggal dalam pertempuran melawan orang-orang kafir. Maka dia tidak dikafani, tidak dimandikan, langsung dikuburkan dengan seragam tempurnya. Ini syahidud dunya wal akhirah. Adapun 4 syahid yang lain, dalam hadis yang lain ada 7. Salah satunya wal mar'atu tamutu bi jum'i syahid. Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Ada orang yang meninggal karena melahirkan, karena ada kejadian tertentu, darahnya terlalu tinggi, tekanan darahnya tinggi dan lain sebagainya, pendarahan, sehingga ibunya meninggal. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Abu Dawud, wal mar'atu tamutu bi jum'i syahid. Seorang wanita yang meninggal karena melahirkan. Nah, syahid yang kedua adalah syahidul akhirah, yaitu orang yang mendapatkan pahala mati syahid, tapi di dunia diperlakukan seperti orang meninggal biasa. Kalau wanita melahirkan, dia meninggal, ya dimandikan, disolatkan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan. Dan dia, menurut para ulama, adalah Allahu wa malaikatahu yashhaduna lahu bil jannah. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya menyaksikannya sebagai ahli surga. Maka dikatakan syahid, yaitu masyhudun lahu bil jannah. Orang yang Allah saksikan dia adalah syahid, di akhirat mendapatkan jannah. Secara fakta kita kasihan, wanita ini meninggal, anaknya masih kecil, siapa yang menyusui dia? Tiba-tiba kakak-kakak si bayi ini kehilangan ibunya, kasihan. Tapi sisi lain ini kehormatan bagi seorang muslimah. Allah mentakdirkannya mati dalam keadaan syahid, Allah berikan pahala mati syahid. Demikian juga orang-orang saleh yang ada di pesawat Sriwijaya Air, termasuk Kapten Afwan atau Ustadz Afwan. Insya Allah Ta'ala beliau mati syahid, mendapatkan kemuliaan syahid, di mana kita tidak bisa memilih cara kita mati. Tapi apabila orang yang saleh, yang biasa sholat, lidahnya terbiasa beristighfar, bertahlil, apabila dia melihat mara bahaya yang diucapkan otomatis, insya Allah dengan izin Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir
sebelum matinya ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Mudah-mudahan nanti setelah black box-nya dibuka rekamannya, kita akan lihat, kita buktikan bagaimana orang soleh menghadapi akhir kehidupannya. Biasanya dia mengakhirinya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kemudian sisi lain, apabila ada saudara-saudara kita di Sulawesi yang meninggal karena tertimpa reruntuhan, maka dia termasuk dalam kategori syahid. Sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, wasahibul hadmi, orang yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Wal gharik, orang yang meninggal karena tenggelam. Hari ini di Kalimantan Selatan, di Banjar terjadi banjir besar, banyak orang yang meninggal karena tenggelam. Insya Allah semuanya mereka yang meninggal ini syahid. Kemudian bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah yang pertama berbelasungkawa, yang kedua memberikan bantuan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW sedang berkhutbah di depan para sahabat. Kemudian datanglah Rasulullah melihat segerombolan orang miskin-miskin, pakaiannya lusuh, tampak sekali muka mereka orang-orang miskin. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Bilal untuk azan dan qomat. Lantas Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk bersedekah, karena mereka ini ahlul faqah, orang-orang yang fakir. Melihat tamu ini fakir, maka para sahabat kemudian mereka tasaddaqa rajulun min dinari. Ada sahabat yang infaknya 1 dinar, jutaan, 1 dinar sekitar 2 juta. Kemudian ada lagi min dirhamih, ada sahabat yang bersedekah puluhan ratusan ribu, 1 dirham, 2 dirham dengan dirhamnya. Min saubih, ada yang bersedekah dengan pakaiannya, sehingga orang fakir yang pakaiannya lusuh-lusuh ini mendapatkan pakaian yang layak, yang bagus, yang sopan. Wa min sa'i burri, ada yang bersedekah dengan 1 sa' bur itu gandum, karena makanan pokok di zaman Rasulullah SAW adalah gandum. Hari ini ada yang bersedekah beras, sedekah makanan, sedekah pakaian, sedekah uang, ditransfer dengan lembaga kemanusiaan yang terkait atau yang terpercaya. Maka insya Allah ini adalah amal saleh bagi kita yang tidak tertimpa musibah. Orang yang mendapatkan musibah, insya Allah mendapatkan ganjaran syahid. Adapun bagi kita adalah kesempatan untuk meniru para sahabat Rasulullah, yaitu it'am, memberi sedekah makanan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, agar kita tidak selalu melihat sesuatu dari fakta yang kita lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala menyiapkan hikmah di balik kejadian tersebut. Begitu juga saya ucapkan belasungkawa kepada para keluarga, para ustadz, para alim, para dai yang meninggal karena wabah. Banyak para masyayikh yang meninggal karena wabah. Jangan merasa aib. Kenapa dia mati karena wabah? Dia kan orang saleh. Justru Allah Subhanahu wa taala memuliakannya meninggal karena wabah. Orang yang meninggal karena wabah termasuk syahid fi sabilillah. Dalam hadis Sahih Bukhari tadi, yang pertama, orang yang syahid adalah al-mat'un, orang yang meninggal karena ta'un atau karena wabah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.